Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi. Kami berasal dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Baik, Timur. perkenalkan nama saya Muhammad Akil Fasa, biasa dipanggil lagi. Perkenalkan, nama saya Marsyanda Putri Divi Ramadhani, biasanya dipanggil Marsya. Perkenalkan, nama saya Claudia Dharmalingga, biasanya dipanggil Claudia. Perkenalkan, nama saya Lugito Damas Arnadi, bisa dipanggil Gito. Perkenalkan, nama saya Abdullah Muhammad, bisa dipanggil Mamat. Perkenalkan, nama saya Sagraha Fakri Santoso, dipanggil Sagraha. Perkenalkan, nama saya Revina Aulia Putri, biasanya dipanggil Revi. Di sini kami ingin meminta waktu Kakak sebentar untuk kami wawancarai seputar ketenaga kerjaan. Mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik, terima kasih. Halo, selamat malam semuanya. Nama aku Devian Angel, biasa dipanggil Angel. Kerjaanku di sini sebagai content creator. Oke, saya mau bertanya buat Kak Angel. Selama bekerja, apakah ada yang diberikan seperti jaminan sosial oleh perusahaan, semisal seperti BPJS atau sejenisnya? Oke, izin menjawab. Pekerjaanku di sini kan sebagai content creator. Nah, content creator di sini itu dalam artian kayak pekerja lepas gitu. Jadi nggak terikat sama perusahaan tertentu. Jadi aku di sini sebagai content creator itu biasanya ada dua. Jadi untuk BPJS dan lain sebagainya itu emang nggak ada fasilitas tersebut. Terus juga kalau di content creator luar itu berupa wedding content creator, kalau itu juga pekerja lepas yang pembayaran fee-nya itu per eventnya gitu. Izin bertanya, Kak. Boleh kan? Hubungan kerja kakaknya dengan perusahaan itu ada perjanjian Kak sebelumnya seperti tertulis atau tidak tertulis contohnya? Oke, izin menjawab ya. Kalau di perusahaan aksesoris ini itu sebenarnya ada perjanjian yang nggak tertulis. Karena sebenarnya gini, pas pada waktu wawancara kerja itu saya kan jam kerjanya 8 jam kerja seperti jam kerja biasanya. Sedangkan saya nggak bisa terikat. Saya bilang mundur aja nggak bisa karena itu 8 jam kerja. Terus perjanjiannya oke nggak apa-apa kita menyesuaikan dan kakaknya pun boleh WFH juga. Yang penting mengerjakan editannya kita. Yang penting story itu selalu keisi atau feeds itu selalu terisi seperti itu. Jadi memang ada perjanjian tapi nggak tertulis, nggak kayak kontrak gitu nggak ada sih. Izin bertanya, Kak, untuk sistem jam kerjanya bagaimana ya? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, terima kasih pertanyaannya. Kalau jam kerjanya itu fleksibel banget. Ini perusahaan ini, aksesoris ini itu menyesuaikan jam kerja kuliahku. Jadi misalnya aku 2 matkul di pagi, jadi siang sampai sorenya tuh aku di kantor buat editing, buat take konten atau bahan-bahan lainnya. Gitu sih. Terus kalau misalnya wedding content creator, itu kalau yang di luar itu memang aku lebih sering ngambil weekend. Weekend itu kayak Minggu atau Sabtu. Izin bertanya nih Kak, kalau di perusahaan kan biasanya ada yang namanya PHK. Nah, kalau sebagai konten kreator tuh ada nggak sih yang namanya PHK gitu? Atau kakaknya, mohon maaf sebelumnya pernah punya pengalaman di PHK atau bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau dari saya sendiri itu nggak pernah di PHK sih, alhamdulillah. Tapi mungkin konten kreator sebelumnya di kantorku itu memang ada beberapa yang di PHK karena memang nggak bisa manajemen waktu sih itu. Permisi Mbak, izin bertanya Mbak. Kalau selama Mbak bekerja di sana itu pernah tergabung dalam serikat pekerja atau tidak ya Mbak? Makasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Kalau dari aku sendiri nggak pernah terikat dalam serikat pekerjaan apapun sih. Makasih Mbak. Ya, sama-sama.
Izin bertanya ya, Mbak. Ya, Untuk sistem pengupahannya seperti apa ya, Mbak? Bisa dijelaskan mungkin? baik, izin menjawab. Kalau sistem upah di kantor itu yang perusahaan aksesoris ini itu per bulan setiap tanggal 1. Kalau yang wedding content creator itu setiap per habis event dengan hitungan per jam gitu. Ya, makasih, Mbak. Sama-sama. Permisi Kak, mungkin pertanyaan terakhir dari aku ya Kak. Kalau semisal dari kakaknya sendiri nih, overall dari dari kakak jadi content creator nih, untuk kenyamanan dan apa ya, kayak feel-nya di pekerjaan tuh bagi kakak sendiri oke nggak? Makasih Kak. Terima kasih. Tentunya aku bersyukur ya ada di pekerjaan ini karena ini memang selain memang sesuai passionku di kantor ini menyesuaikan fleksibilitasnya tuh menyesuaikan jam kegiatanku juga. Jadi kalaupun pekerjaan ini tuh misalnya saya pun nggak bisa, saya bisa kerjain di kampus atau di tempat lainnya. Seperti itu sih Kak. Narasumber berprofesi sebagai content creator pertama di perusahaan aksesoris home industry. Kedua, sebagai wedding content creator lepas. Sistem kerjanya fleksibel karena ia seorang mahasiswa sehingga jam kerja menyesuaikan dengan jadwal kuliah. Dari sini terlihat bahwa narasumber berstatus pekerja tidak tetap dengan ikatan longgar, bukan karyawan penuh waktu dan hubungan kerja yang terjadi lebih bersifat freelance yang disesuaikan dengan ketersediaan waktu narasumber. Berikut analisis saya terkait hubungan kerja narasumber. Narasumber tidak memiliki pekerjaan tertulis, melainkan kesepakatan lisan saat wawancara kerja. Berdasarkan pasal 51 ayat 2 UU Ketenagakerjaan, pekerjaan dapat dibuat secara tertulis maupun lisan. Dengan adanya unsur pekerjaan upah dan perintah hubungan kerja tersebut sah secara hukum sebagai PKWTT lisan. Perkenalkan, nama saya Lutut Dama Sanadi dengan NPM akhir 161. Sistem jam kerja narasumber bersifat fleksibel dan tidak mengikuti ketentuan baku dalam pasal 77 UU Ketenagakerjaan karena dalam kasusnya ia adalah pekerja lepas. Kesepakatan jam kerja seperti ini sudah cukup untuk perusahaan aksesoris yang bekerja di kantor pada siang hingga sore setelah kuliah. Lalu untuk wedding content creator, jam kerja ditentukan durasi event dan dihitung per jam. Ini yang menguntungkan karena menyesuaikan dengan statusnya yang sebagai mahasiswi dan perusahaan juga tidak keberatan selama pekerjaannya bisa selesai. Berikut analisis saya terkait sistem pengupahan kerja narasumber. Jadi untuk perusahaan aksesoris, upah yang dibayarkan setiap bulan pada tanggal 1. Sedangkan sebagai wedding content creator, upah yang dibayarkan setiap selesai event berdasarkan jam kerja. Sistem ini sesuai dengan karakteristik pekerjaan freelance. Tidak ditemukan kendala keterlambatan ataupun kekurangan upah, sehingga sistem pengupahan berjalan dengan baik dan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Baik, jadi narasumber tidak mendapatkan jaminan sosial dari kedua pekerjaannya karena statusnya sebagai pekerja lepas yang tidak terikat resmi oleh perusahaan tertentu. Dengan Undang-Undang SJSN nomor 40 tahun 2004 memang mewajibkan pemberi kerja mendaftarkan pekerjaannya ke BPJS Ketenagakerjaan. Namun ketentuan ini lebih mudah diterapkan pada hubungan kerja tetap. Kendala narasumber biasanya berbenturan jadwal antara pekerjaan dengan kuliah. Namun narasumber menyebutkan bahwa atasan memberikan keringanan dengan mengizinkannya WFA. Kemudian, cukup mengirimkan hasil keeditan ke kantor. Artinya, perusahaan sudah proaktif membantu mengatasi kendala pekerja ini. Ini menunjukkan bahwa hubungan kerja yang fleksibel dan saling pengertian dapat menjadi solusi atas kendala yang muncul tanpa harus mengubah struktur secara formal. Terima kasih. Narasumber menyatakan tidak pernah tergabung dalam serikat pekerja apapun dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. Setiap pekerja berhak membentuk atau menjadi anggota serikat pekerja sesuai dengan tempat kerjanya. Praktiknya tidak semua tempat kerja memiliki serikat pekerja, terutama perusahaan yang memiliki skala home industry dengan jumlah pekerja sedikit dan hubungan kerja yang longgar, sehingga tidak tergabung dalam serikat pekerja yang memang kondisi yang wajar di pekerjaan freelance.